Kalau mau kaya, pensiun bahagia, tentu aja kita harus membuat yang namanya tabungan. Sudah harus nyusun nih guys. Nah, di video ini saya membagikan beberapa tips yang bukan cuman tips kecil, tetapi tips yang penting banget untuk kamu perhatikan supaya kamu sukses menabung, terutama untuk pemula. So, stay tune sampai akhir video ini. What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations to help you become the best version of yourself. Don't forget to subscribe and tekan tombol bell notifikasi. Oke, so apa aja sih tips-tipsnya untuk mulai menabung? Menabung bukannya kita cuma perlu untuk nyisihin duit dan lalu pergi ke bank untuk masukin. Nah, nggak sesederhana itu. Nah, terutama untuk mereka yang bekerja, ini beberapa tips yang ampuh banget. Kalau kamu tipe orang yang kok gue kayaknya susah banget nabung, video ini buat kamu banget. Yang pertama, menabung itu benar-benar harus dilakukan di depan. Artinya, pada saat kamu menerima pendapatan atau income kamu, sebelum kamu bagi-bagi untuk hal-hal yang lain, budgeting ya, lakukan pengambilan dulu ya. Jadi tarik uang kamu itu dan langsung ditabung. Kenapa? Karena apapun yang tidak dibudgetkan, jadi savings ini atau tabungan ini juga perlu dibudgetkan ya guys. Apapun yang tidak dibudgetkan tidak akan terlaksana. Dan kalau kamu bilang dibudgetkan, artinya itu sudah dilakukan di awal. Seperti kalau fixed expense kita atau pengeluaran-pengeluaran yang sudah pasti jumlahnya, kan kita sudah sisihkan di depan. Perlakukan tabungan kamu atau saving ini seperti expense, artinya kamu sisihkan di depan. Jadi uang itu diambil dulu dari pendapatan kamu. Oke, tips yang kedua, selalu pisahkan rekening yang untuk tabungan dari rekening-rekening lain. Kalau kamu ada rekening pengeluaran ya, misalnya kamu nggak selalu tarik pakai uang ya, buat satu tabungan terpisah ya, cek dulu di banknya apakah ada biaya administrasi atau enggak. Sekarang banyak banget bank yang menawarkan kemudahan atau keringanan. Kalau kamu nabung di sana, tidak perlu bayar biaya administrasi bulanan, which is sangat menguntungkan banget buat kita ya. Tips yang ketiga, tadi sebenarnya mirip banget sama yang kedua, tapi sedikit berbeda. Kamu bisa mengumpulkan uang-uang receh. Nah, jadi kalau nabung ini kita kadang-kadang berpikir uang yang besar, tetapi bisa banget kita mulai dari uang receh. Misalnya, bikin satu aturan setiap uang Rp2.000 atau Rp5.000, jadi lembaran Rp2.000 atau Rp5.000, itu kamu sisihkan ya, dan dimasukkan ke dalam satu kotak mau celengan, masukin di situ. Kalau udah penuh, buka celengannya dan hitung uangnya, masukkan di rekening tabungan yang sudah kamu spesifikasi itu. Rekening tabungan harus dipisah dari rekening pengeluaran seperti grocery, shopping, dan yang lain-lain ya guys ya. Nah, jadi ini dengan cara seperti ini, kita kan suka nggak sadar tuh ya, 2.000 itu kelihatannya kecil untuk kita. 500 perak kelihatan itu kecil. Tetapi kalau ini dilakukan terus-menerus, lama-lama jadi bukit. Mulai dari yang kecil, kecil-kecil jadi bukit. Kamu nggak akan sadar, ternyata tiap bulan itu lumayan ya. Bisa nambah tabungan 50.000 misalnya. Atau kamu bisa nambah tabungan ke 100.000. Kalau itu dikumpulin hampir bertahun-tahun, jumlahnya gede loh guys. Jadi bikin aturan seperti itu. Selanjutnya, tips selanjutnya adalah kalau di rekening tabungan kamu jumlahnya sudah lumayan, sudah memadai, pikirkan untuk meningkatkan jenis tabungan kamu, bukan cuman rekening tabungan biasa, tetapi mulai lirik deposito. Kenapa? Karena deposito itu bunganya lebih tinggi. Dan kalau bunganya lebih tinggi berarti uang kamu akan grow, akan berkembang dengan lebih cepat. Ya. Jadi ada deposito yang cuma perlu 5 juta, 10 juta sih rata-rata kalau sekarang ini. Tapi ada bank-bank tertentu yang masih hanya perlu jumlah yang lebih kecil. Ya. Jadi didepositokan. Langkah yang berikutnya adalah berpikir seperti orang main monopoli. Kamu pernah nggak main monopoli sebelumnya? Kalau kamu waktu kecil pernah main monopoli, kamu pasti ngerti yang namanya ngumpulin rumah lalu ditukerin hotel. Artinya apa? Kita flip uang kita. Tadi kan kalau yang pertama-tama dari rekening tabungan biasa, kalau sudah mencapai jumlah misalnya 5 juta atau 10 juta, kita flip jadi deposito. Nah, yang berikutnya dengan sistem monopoli ini, ya bisa sistem kerja seperti permainan monopoli, flip jadi misalnya reksadana.
atau jenis tabungan lain obligasi kalau jumlah itu sudah semakin besar. Nah, yang paling penting juga tips selanjutnya adalah educate yourself. So, invest in yourself, invest di dalam diri kita sendiri. Jangan cuma ngasal nabung atau menginvestasikan uang kita di bidang-bidang investasi yang kita nggak ngerti. Yang ada nanti kalau uang kamu tiba-tiba hilang atau seperti hilang, kamu panik. Padahal semuanya udah ada, resikonya kelihatan di depan. Ingat, semakin tinggi bunga yang kita dapatin, biasanya resiko yang harus kita tanggung juga semakin besar. Misalnya, kalau kita memutuskan untuk investasi di saham atau di asuransi unit link yang nyambung ke yang pengelolanya adalah saham, 95% saham. Hati-hati, ketika kita tanda tangan prospektus, memang waktu kita dideketin proposalnya itu keren banget. Wow, pertumbuhannya paling tinggi, bisa mencapai 50%. Ya kan, per tahunnya. Year to year and growth dari 10 tahun, ini increase-nya luar biasa. Ya kan? Tetapi, apakah kamu tahu bahwa di dalam periode ekonomi itu ada yang namanya jatuh bangun? Right? Jadi kamu harus masuk di saat yang tepat. Kalau misalnya kamu pas ngeliat rekening investasi saham kamu ada di titik terendah, investasi kamu itu bisa minus loh. Jadi kamu harus tahu trik pengelolaan. Biasanya kita harus tahu apakah kita orang yang memiliki resiko. Jadi yang tips selanjutnya adalah kita harus tahu profil resiko kita. Apakah profil resiko kita itu kecil, sedang atau menengah, dan besar. Berapa banyak resiko yang mau dan berani kita tanggung. Kalau kita adalah orang yang nggak berani ambil resiko deh, gue maunya resikonya yang paling kecil. Berarti jenis deposito dan juga reksadana pasar uang, reksadana pasar uang ya guys, bukan reksadana saham, itu adalah jenis yang paling cocok untuk kamu. Karena resiko hampir nggak ada. Ya, jadi karena tuh uang kamu ditanggung oleh LPS, dijamin oleh LPS. Tapi kalau kamu orang yang punya resiko, berani ngambil resiko besar, karena resiko besar artinya kita punya potensi. Ingat, cuma potensi pengembalian yang lebih besar. Berarti kamu boleh belajar untuk misalnya masukin uang kamu di reksadana saham, atau bahkan benar-benar belajar main saham sendiri. Invest in yourself, jangan lupa kalau kamu main saham jangan sembarangan, itu ada ilmunya sendiri, ada triknya sendiri, dan nggak mungkin saya terangkan di sini. Kalau kamu ada di profil resiko yang menengah, artinya kamu gabung antara ini. Sebagai menengah itu bisa 50-50, bisa 60-40, artinya berapa banyak uang kamu atau tabungan kamu ini bisa kamu kembangkan di deposito atau deposito ya, jadi yang resiko paling rendah, dan sebagian kecil mungkin 20-30% dulu mulainya ya, sampai 40 atau 50% kamu bisa taruh di saham untuk bisa mencapai pengembangan uang kamu atau tabungan kamu secara lebih maksimal. Selanjutnya adalah kalau kamu punya hutang, udah pasti nih guys, kita nabung dahulukan untuk melunasi hutang. Artinya berapa banyak pun tabungan yang kita miliki, usahakan untuk uang itu dimasukkan untuk membayar hutangnya terlebih dahulu deh. Kamu bisa cek video kita tentang pengelolaan hutang, tentang gimana cara melunasi pembayaran hutang lebih cepat ya, kalau kamu punya beberapa jenis hutang yang ada di video ini. Berikutnya, last but not least, kalau uang kamu mencukupi, kamu bisa mulai melirik jenis investasi lain. Kalau tadi saya udah ngomongin soal deposito, reksadana sendiri banyak ya guys. Ada reksadana pasar uang, reksadana pasar saham, reksadana campuran, itu macam-macam. Don't forget to educate yourself for that one before you decide anything. Dan juga saham sendiri. Yang lainnya, jenis investasi lain, kita bisa nabung sekarang dengan cara beli emas. Nah, kalau dulu saya kepikir, kalau gue beli emas, ya ini perhiasan. Tapi sekarang lagi tren banget nih guys, untuk kita nabung dalam bentuk emas batangan. Mungkin zamannya emak-emak kita, itu emas batangan itu yang ada di bayangan saya adalah emas batangan yang gede-gede banget, 100 gram, 50 gram. Nah, masalahnya kalau yang segede gitu, biasanya jauh lebih mahal. Ya tentulah, ya. Kecuali uang tabungan kamu udah mencukupi, kamu boleh. Tetapi sekarang ini kita sebenarnya bisa banget loh guys, nabung dengan emas batangan yang kecil-kecil. Sekarang ini udah banyak jenis emas batangan kecil dan murah. Dimulai dengan 0,1 gram, 0,5 gram,
ada berapa ya? Ada yang 1 gram, 2 gram. Jadi disesuaikan dengan profil investasi kamu, profil tabungan kamu, disesuaikan dengan budget kamu. Kamu bisa kumpul-kumpulin. Misalnya, setiap bulan kamu pastikan kamu beli 0,5 gram emas. Dan kalau dia misalnya udah ada 10, kalau ada 10 berarti kamu udah ada 5 gram. Kamu bisa langsung tukerin jadi emas yang 5 gram. Tetapi ingat, satu, harga emas itu berubah-ubah, ya. Tapi jangan kaget. Kalau kamu memutuskan untuk menabung atau investasi emas, ini adalah investasi jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Oke? Dan yang kedua, kamu juga harus punya tempat penyimpanan yang oke banget untuk emas ini kamu sendiri, supaya nggak hilang, ya. Nah, demikian beberapa tips yang bisa saya bagikan. Bagaimana tips menabung untuk pemula, disesuaikan dulu. Mau kamu punya duit hanya 100.000, 200.000 untuk nabung, 500.000 sampai 10 juta pun, saya rasa semua tips ini bisa memenuhi semua kebutuhan dan semua level. Please like this video and share, dan jangan lupa untuk subscribe kalau memang kamu belum subscribe. Don't forget to check our other video di channel-channel kita, ya. Kamu bisa cek mulai di sini dulu beberapa yang sudah saya sarankan. Saya dengan Angelica Del Savio. Thanks for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.